Mazmur 112 ayat 1-3 mengatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat bergabung dalam acara Worship from Home. Senang sekali kita bisa bergabung kembali bersama dengan tema yang baru, yaitu Relationship Goals. Kita berharap dengan tema ini kita bisa semakin memperkuat, semakin mengerti bagaimana kita menjalin hubungan, baik itu dengan Tuhan maupun dengan pasangan atau anak-anak, atau bagi kalian yang masih single. Ini adalah dasar yang tepat untuk kita melakukan sebuah hubungan dengan orang lain. Luangkan waktu yang terbaik, siapkan hati dan pikiranmu sungguh-sungguh. Mari kita puji dan sembah Tuhan dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Welcome to Worship from Home. Selamat sore teman-teman, and it's so good to be back. It's so good to be with you. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Jadi, meskipun ini online, kita nggak bisa ketemu secara fisik, tapi aku mau ajak teman-teman, kita boleh bangkit berdiri dulu yuk. Kalau memungkinkan untuk keadaan kalian, dimanapun kalian berada, just stand on your feet and we are ready to praise Jesus. Amen. Kita mau naikkan pujian ini, kita menyatakan kalau kita adalah anak Tuhan yang sangat Dia cintai. Katakan, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Say it. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I
kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Engkau yang memegang kehidupan kami, Engkau yang menemukan kami kembali, Engkau yang membawa kami kembali Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Engkau, supaya kami boleh terconnected again with You, Lord. Dan pada kesempatan sore hari ini, saat ini Tuhan, kami mau arahkan hati kami mau pusatkan diri kami kembali Tuhan kepada Engkau. Tuhan, mungkin seringkali kami entah kemana Tuhan, tapi kami tahu bahwa Engkau selalu ada dan Engkau siap Tuhan untuk membawa kami kembali ke dalam hadirat-Mu. Dan saat ini, we know who we are, we know where we are in the presence of God. Dan pada saat ini kami buka hati kami Tuhan, dan kami mau menyatakan Engkau menjadi pusat dari kehidupan kami Tuhan. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of it all. How lovely is the name of Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, everybody say, the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning
Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam acara Feast Online atau yang lebih kita kenal dengan nama Worship from Home. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam kondisi sehat, diberkati, dan penuh dengan sukacita yang berlimpah. Pada saat worship tadi, kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, apapun pergumulan dan beban yang kita bawa, maka Tuhan akan menggantikan dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Amin. Di bulan yang baru ini kita akan membahas tema yang tentu saja sangat menarik bagi kaum single, tapi juga hal ini sangat penting bagi kita yang sudah berkeluarga. Di bulan penuh kasih sayang ini, di bulan Februari ini, ada satu hari yaitu kita merayakan Valentine's Day. Dan bulan ini secara khusus LOJF akan membahas tema mengenai relationship, yaitu relationship goals. Kita ingin memiliki hubungan yang luar biasa, keluarga yang harmonis, dan bagi kalian single, kalian tentu saja mengharapkan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan ekspektasi dan keinginan kalian semua, bukan? Part yang pertama ini kita akan membahas love actually. Bagaimana kita bisa menemukan cinta yang sejati. Mungkin ada pertanyaan, saya sudah menikah, saya sudah punya pasangan. Bagaimana kalau menurut kita saat ini pasangan kita bukan yang terbaik? No, saya percaya bahwa ketika saudara dan pasangan saudara sudah dipersatukan oleh Tuhan di depan altar, saling mengucapkan janji, itu adalah pasangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mari saat ini saya ajak saudara yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, kita mau arahkan hati kita berdoa, doa favorit kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Mari saudara kita mau angkat tangan kita. Kita sama-sama sambut dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Saya akan bacakan secara cepat bagi saudara. Dikatakan, kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia hidup seorang diri. Aku akan menjadikan seorang teman yang sesuai untuk menolong dia. Oleh itu, Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk semua jenis binatang dan burung. Kemudian Allah membawa semuanya kepada manusia itu untuk mengetahui nama yang akan diberikannya kepada binatang dan burung. Demikian caranya tiap-tiap binatang dan burung mendapatkan nama. Manusia itu memberikan nama kepada semua binatang dan burung, tetapi tiada satu pun di antaranya dapat menjadi teman yang sesuai untuk menolong dia. Kemudian Tuhan Allah menyebabkan manusia itu tidur dengan nyenyak. Sementara dia terlena, Tuhan mengeluarkan satu dari tulang rusuk manusia itu, lalu menutupnya semula dengan daging. Daripada tulang rusuk itu, Allah membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada lelaki itu. Kemudian lelaki itu berkata, inilah dia, orang yang sama dengan aku, tulang daripada tulangku, dan daging daripada dagingku. Aku namakan dia perempuan, karena dia diambil daripada lelaki. Itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu mereka menjadi satu.
Saudara, bacaan yang kita ambil pada hari ini, saya yakin kita semua sudah mengetahuinya, bahkan ada yang menjadikan bacaan ini sebagai bacaan pada waktu hari sakramen pernikahannya. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan pada awalnya hanya seorang lelaki, tapi kemudian Tuhan melihat bahwa bahkan Tuhan mengatakan tidak baik kalau dia seorang diri saja, dan aku akan menjadikan seorang untuk menjadi penolong, yaitu perempuan. Yang menarik adalah kadangkala istilah seorang penolong ini bisa menjadi masalah di dalam sebuah pernikahan. Kenapa? Karena ekspektasi terutama seorang laki-laki, dia berharap bahwa dia akan mendapatkan pasangan yang akan menolong dia, yang akan berdoa bagi dia, yang akan membuat hidupnya itu menjadi lebih baik. Ada yang berkata, oh aku mau mencari seorang pasangan yang dapat complete me, dapat melengkapi kehidupanku. Sehingga kita merasa bahwa ketika kita single, kita merasa selalu ada yang kurang. Dan kita berharap ketika kita menemukan jodoh kita, siapapun itu akan membuat hidup kita menjadi sempurna. Tapi percayalah saudara, bukan itu yang menjadi alasan bagi kita untuk bisa menjadi sempurna dan bahagia di dunia ini. Dan mungkin bagi kalian yang mungkin menonton acara ini, kalian merasa bahwa firman ini tidak relevan buat aku. Firman ini hanya bagi orang yang ingin menjalin sebuah relationship berumah tangga. No, karena dalam Matius 19 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Apa maksudnya? Saya mau katakan bahwa seperti ini. Setiap kita memiliki panggilan yang berbeda dalam kehidupan ini. Ada orang yang mendapat kasih karunia, dia mendapat panggilan untuk berumah tangga. Tapi ada juga teman-teman juga yang saya kenal, dia menemukan purpose-nya di dalam hidup ini dan itu bukan berumah tangga. Apakah itu hal yang salah? Enggak. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa pasangan siapapun nanti ketika kita berumah tangga, itu tidak dapat membuat hidup kita menjadi sempurna atau melengkapi kehidupan kita. Apa yang dapat melengkapi kehidupan kita? Kita akan bahas lebih dalam lagi dalam firman kita pada hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya berdoa bagi saudara dan saya pada hari ini. Mari kita pejamkan mata saat ini, kita mau arahkan hati sekali lagi. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Engkau memberikan kami kerinduan kembali untuk bersekutu bersama. Kami tahu bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Dan pada bulan ini kami ingin belajar lebih dalam lagi apa yang menjadi dasar yang terpenting ketika kami menjalin sebuah relationship atau hubungan, apakah itu dalam rumah tangga, apa itu dalam pekerjaan kami, atau kami sedang mencari pasangan hidup yang sesuai yang daripadamu. Tuhan, berikan kami hikmat pada hari ini sehingga kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami naikkan segala doa kami hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita mau angkat tangan kita sekali lagi. Kita mau nyatakan bahwa firman Tuhanlah yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kita. Katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Beberapa jam yang lalu sebelum saya take video firman ini, saya melihat sebuah tayangan YouTube dan kebetulan di akhir-akhir ini, ya beberapa bulan ini, saya coba memperbaiki pola hidup saya. Maksudnya apa? Dulu saya seorang yang sangat rajin untuk pergi ke gym.
Almost every day I go to the gym. Jadi seminggu bahkan sehari itu bisa 2 kali, pagi dan malam saya pergi ke gym. Dan saya coba memulai pola hidup sehat ini kembali dalam beberapa bulan ini. Dan saya menyaksikan tayangan YouTube yang seorang expert, Ade Ray, kalau kalian tahu, dia seorang bodybuilder yang terkenal di Indonesia. Dan dia mengatakan seperti ini, bahwa kesehatan, ketika kita masih memiliki kesehatan, kita masih sehat, hal itu menjadi sesuatu yang seringkali tidak menarik bagi kita dan tidak berharga. Tapi ketika kesehatan itu pergi dari kehidupan kita, kadang kita baru sadar bahwa ternyata kesehatan itu merupakan suatu hal yang mendasar dan penting dalam kehidupan kita. Dan kadangkala untuk mendapatkannya kembali, kita harus membayar dengan harga yang mahal. Bukankah benar terkadang kita jenuh, kita bosan dengan aktivitas sehari-hari, bahkan mungkin bersekutu seperti ini, atau kita mungkin misa, apalagi di masa pandemi seperti ini, survei membuktikan terjadi penurunan kehidupan rohani yang begitu besar bagi orang-orang pengikut Kristus. Saya mengerti perasaan saudara, tapi demikian halnya kesehatan. Kita harus tetap mengupayakan supaya kita hidup sehat. Karena seringkali yang kita lakukan adalah kita mengobati ketika kita sakit, dan saudara harus bayar tersebut dengan harga yang mahal, dengan cara yang susah. Saya mau katakan bahwa di dalam sebuah relationship atau hubungan, sebelum kita memasuki sebuah hubungan dengan orang lain, dengan latar belakang yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda, dengan masa lalu yang berbeda, dengan pergumulan, dengan budaya yang berbeda. Sebelumnya saudara harus mempersiapkan diri saudara terlebih dahulu secara benar. Nah, saudara bisa lihat di layar saudara sekarang, saya akan tampilkan, ini adalah couple school. Ya, banyak yang bermimpi, wah aku mau seperti David Beckham dan Victoria, di mana mereka memiliki hubungan yang luar biasa, di mana mungkin mereka adalah termasuk salah satu selebriti dunia saat ini yang bisa bertahan dengan rumah tangga mereka, di mana banyak sekali selebriti bahkan di Indonesia sekalipun begitu gampangnya mereka berpisah dengan pasangannya, bahkan ketika mereka mempunyai anak sekalipun mereka tidak peduli lagi. Mungkin kita berpikir, aku ingin punya hubungan yang seperti itu. Tapi saya mau katakan, setiap kali kita melihat sesuatu di sosial media, listen to me, sekali lagi, bahwa kalian tidak tahu proses yang mereka jalani dalam berumah tangga seperti apa. Apa yang mereka harus korbankan, apa yang harus mereka toleransi, apa yang harus mereka pelajari, sehingga mereka bisa menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Sedemikian rupa, sedemikian harmonis. Karena sekali lagi, teman-teman terutama di zaman sekarang ini, kita kadang-kadang terlalu terpesona dengan apa yang ditampilkan di sosial media. Kita hanya lihat, oh so romantic. Terutama teman-teman yang lagi PDKT, yang lagi single. Sekarang ini yang belum menikah, pasti kalian punya banyak impian. Aku punya dream wedding seperti apa. Nanti aku pengen menikah di pinggir pantai misalnya, ya. Banyak yang pergi ke Bali, aku pengen di kapel. Apalagi nanti waktu sunset, wah pasti keren banget pemandangannya. Bahkan ada yang pergi untuk sekedar prewed, harus pergi ke luar negeri untuk apa? Supaya dapat foto yang terbaik. Dan saya memang menemukan bahwa ketika saya pergi ke pernikahan, saya lihat foto prewed itu nggak ada yang jelek, saudara. Nggak ada yang nggak menarik. Semua sangat romantis, semua sangat menyenangkan. Bahkan mungkin saudara saat ini yang sedang mempersiapkan pernikahan, saudara sedang mempersiapkan sebuah kata-kata yang romantis ketika saudara berjanji di depan altar. Kadang-kadang ada yang pakai bahasa Inggris, padahal juga baru belajar
ya, berusaha memilih kata-kata yang puitis. Kemudian apa? Ketika pernikahan itu terjadi, ketika saudara membacakan puisi tersebut mungkin, oh semua terharu, semua menangis. Bahkan cewek-cewek yang lagi punya pasangan, nyenggol pasangannya tuh kayak gitu nanti. So sweet, so romantic. Saya mau katakan, kita seringkali terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting, di mana semua itu bukan menjadi esensi dari sebuah hubungan, apalagi hubungan pernikahan. Saya secara pribadi ingin mengatakan bahwa banyak orang yang berpikir atau mengatakan pada waktu kemarin di family gathering, goals couple, David dan Yolanda. Ini bukan GR ya, tapi ada beberapa orang yang bilang seperti itu. To be honest with you, secara jujur saya mengatakan bahwa tidak mudah bagi saya, apalagi Yolanda, untuk menjalani kehidupan rumah tangga bersama di tahun yang pertama. Begitu banyak ketidakcocokan, begitu banyak penyesuaian yang terjadi. Saya berasal dari Banjarmasin, di mana kami terbiasa, keluarga kami ketika berbicara itu nadanya seakan-akan nada tinggi terus. Padahal kita tidak bermaksud, kita tidak dalam konteks emosi. Saudara bayangin, bicara pelan aja itu dianggap oleh Yolanda saya sedang membentak dia pada waktu itu, pada waktu pernikahan, tahun pertama pernikahan. Sehingga apa? Seringkali dia merasa saya sedang memarahin dia. Kemudian sampai ada pertengkaran yang tidak penting sebenarnya. Suatu saat ketika waktu itu saya masih tinggal di apartemen yang kecil bersama dengan Yolanda. Karena waktu itu kita sering bertengkar. Jadi saya lagi cari celah nih, dia berbuat salah apa. Dan tahu celah itu datang ketika dia selesai mandi dan tiba-tiba dengan santai dia meletakkan handuk itu di tempat tidur. Karena hal kecil, akhirnya kita bertengkar luar biasa. Karena seringkali dia menyalahkan saya, oh kamu harus mandi dulu baru kamu ke tempat tidur. Kamu boleh duduk, kamu boleh tiduran di tempat tidur. Mandi dulu setelah pulang kerja. Nah ini kan double standar bagi saya. Kalau dia bilang dia mau bersih, dia harusnya tidak boleh melakukan hal tersebut. Hal kecil seperti ini, itu akan saudara dan pasangan saudara hadapi mungkin dalam berbagai macam bentuk. Waktu itu sampai kita tidak omongan sampai beberapa hari. Tapi saya bersyukur bahwa kita berdua itu kenal yang namanya satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah akhirnya kita bisa saling belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesuslah akhirnya kita bisa terbuka dan belajar untuk berkomunikasi. Kadang selama pacaran, saya melihat banyak sekali termasuk saya sendiri, kita terlalu larut dalam euforia karena kita begitu kagum dengan inceran kita ini, sehingga kita tidak melakukan hal yang penting, yaitu apa? Yaitu melatih komunikasi dengan pasangan kita. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya kita tidak benar-benar kenal siapa orang yang akan kita nikahi ini. Dan ketika pernikahan terjadi, saudara surprise, dia dulu nggak seperti ini, kenapa seperti ini? No, sebenarnya dari dulu mungkin dia sudah menunjukkan hal tersebut, pribadinya, karakternya seperti apa. Tapi dikatakan bahwa cinta itu buta. Dan itulah yang membutakan kita sehingga kita tidak bisa melihat karakter pasangan kita yang sesungguhnya. Bagi kalian yang sudah menikah, sekali lagi, it's too late untuk kita mengatakan kita mau putar balik. No, kita sudah mengucap janji di depan altar dan Tuhan Yesus bilang, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia.
jangan regret, jangan menyesal. Karena hari ini saya mau katakan bahwa ada jalan keluar bagi saudara. Dan bagi yang single saya mau katakan ini ada hal yang terpenting yang saudara harus pelajari sebelum kalian memulai sebuah relationship. Amin. Jadi saya mau katakan kehidupan kita, ya, saya dan Yolanda, what we have is not a destination but an ongoing journey. Sebuah pernikahan, saudara, sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya pernikahan, saya yakin selalu ada problema atau masalah yang baru yang menanti kita di depan seperti apa. Dan itu belum akan berakhir, belum akan finish sampai kita dipanggil Tuhan nanti. Jadi kalian yang sudah menikah, bersabarlah sampai kalian berdua dipanggil oleh Tuhan. Karena it's not a destination, it's a journey. Karena itu kita perlu untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kita ini. Yakobus 4 ayat 1-3. Saya bacakan bagi saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saya mau katakan kenapa saya bacakan ayat ini. Karena kebanyakan persoalan relationship atau hubungan dimulai dari apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Itulah kita perlu untuk menjaga hati kita ini dengan penuh kewaspadaan dikatakan. So, what we have to do is kita harus punya kehidupan yang Christ-centered. Di mana kehidupan kita ini berfokus menjadikan Tuhan Yesus Kristus ini sebagai fondasi yang utama sebelum kita menjalin hubungan dengan orang lain, saudara. Nah, apa maksudnya kita memiliki kehidupan yang berfokus kepada Kristus? Bahwa kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas nomor 1. Lebih dari apapun juga. Lebih dari orang tua saudara, lebih dari pasangan saudara, lebih dari anak-anak yang saat ini saudara miliki, lebih dari jabatan, harta, atau kesibukan apapun, jadikan Tuhan Yesus itu sebagai prioritas nomor 1 dalam kehidupanmu. Itulah yang dinamakan Christ-centered. So, in a Christ-centered marriage, Jesus is your one and your spouse is your number 2. Tuhan Yesus yang nomor 1, sedangkan pasangan saudara adalah nomor 2. Nah, saudara bisa renungkan saat ini. Selama ini yang saudara lakukan seperti apa? Siapa yang menjadi prioritas dalam kehidupanmu? Banyak yang tidak menyadari bahwa terkadang kita menjadikan pasangan kita sebagai prioritas nomor 1. Bahkan ketika memiliki anak-anak, banyak yang mengubah prioritas anak-anak yang menjadi nomor 1, bahkan terkadang kita sampai melupakan pasangan kita. Dan yang banyak terjadi adalah di tengah kesibukan dan pergumulan kita, justru kita melupakan prioritas nomor 1, yaitu Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 36-37. Orang Farisi bertanya, "Guru, perintah manakah yang paling utama dalam Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu." Saya yakin saudara sudah tahu ayat ini, sudah sering mendengar ayat ini. Itulah hukum yang terutama. Tuhan Yesus tidak bilang kasihilah
pasanganmu, kasihilah orang tuamu, kasihilah anakmu terlebih dahulu sebelum mengasihi Tuhan. Enggak. Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Bahkan di sini dikatakan dengan sepenuh hatimu, all out, yang terbaik, waktu yang terbaik. Bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Sudahkah saudara memberikan waktu yang terbaik atau seringkali hanya sisa-sisa, itu pun kalau ingat. Ya, candaan lamanya pokoknya tanda salibnya malam, aminnya pagi. Sudahkah kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah kita itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan seluruh akal kita? Melalui Yesus, kita akan tahu bagaimana menyusun prioritas di dalam kehidupan kita. Jika hukum ini dilanggar, saudara, hukum yang terutama yang dikatakan Yesus ini dilanggar, maka hak dan kebebasan kita akan diambil dan kita juga bisa merasakan akibatnya. Jadi, jadikan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kita. Sumber hidup kita itu bukanlah suami, sekali lagi, bukan orang tua atau anak-anak kita. Saya suka dengan pernyataan bahwa ada sebuah ruang di dalam hati kita ini yang hanya bisa diisi oleh kasih Tuhan. Kita seringkali berusaha mengisi ruangan kosong di dalam hati kita itu dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Seperti saya bilang tadi, banyak yang berharap bahwa pasangannya ini yang akan menyempurnakan hidupnya. Anak-anak akan menyempurnakan hidupnya. Kekayaan akan menyempurnakan hidupnya. Tapi percayalah, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan pernah mengisi ruang kosong dalam kehidupan kita yang memang hanya dikhususkan untuk tempatnya kasih Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi jangan dengan gampang kita bilang bahwa aku sudah mengasihi Tuhan. Karena kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15 mengatakan seharusnya kamu akan menuruti segala perintahku. Apa hubungannya dengan relationship atau hubungan yang kita bangun? Atau mungkin rumah tangga yang saat ini saudara sedang jalani? Kalau saudara menjadikan prioritas itu yang pertama adalah Tuhan, saudara pasti akan melakukan segala perintah dan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan saya sangat yakin dan percaya kalau segala pemikiran kita, segala tindakan kita itu berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan dan perintah Tuhan, maka seharusnya rumah tangga kita, hubungan kita itu akan diberkati dan penuh dengan sukacita. Bukan berarti tidak ada masalah. Pergumulan dan masalah itu pasti akan ada selama kita masih hidup. Tapi cara kita merespon yang menjadi berbeda. Pertanyaannya adalah, apa yang mendasari respon, action, atau tindakan saudara? Kita tahu bahwa kita manusia, segala sesuatu yang mendasari tindakan kita, itu berasal dari apa yang kita percayai. Apa yang menjadi values di dalam kehidupan kita. Apa nilai-nilai yang kita pegang dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita menjadikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai Kristiani itu yang kita pegang di dalam hati dan pemikiran kita, maka secara otomatis respon kita juga akan sesuai dengan apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa kita sudah merasakan juga pengampunan dari Tuhan, maka kita juga akan lebih mudah untuk bisa mengampuni atau memaafkan pasangan kita. Karena apa? Kita sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan sudah menebus dosa kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Ingatkah saudara perumpamaan mengenai seseorang yang berhutang kepada seorang hakim?
Ketika hakim tersebut menaruh belas kasihan karena dia melihat bahwa orang tersebut berhutang kepadanya tapi dia tidak dapat membayar, dia sangat menderita, akhirnya hakim tersebut memberikan pengampunan. Tapi ketika orang yang dibebaskan tersebut, dia sudah mengalami kasih, dia sudah mengalami pengampunan. Apa yang dia lakukan? Ketika ada orang yang berhutang dengan dia, justru dia membuat orang yang berhutang dengan dia itu dipenjarakan. Seringkali kita melakukan hal tersebut, saudara. Kita yang sudah diberkati Tuhan, kita seringkali justru tidak melakukan hal yang serupa kepada orang lain. Dan saya mau katakan, berarti kita belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, bagi teman-teman yang belum menikah, saya mau katakan bahwa berapa banyak di antara saudara yang rindu kehidupan rumah tangga saudara nanti benar-benar menjadikan Yesus Kristus sebagai prioritas dalam kehidupanmu. Jangan menunggu sampai saudara nanti menikah baru melakukannya. Kalau saudara rindu untuk mendapatkan pasangan yang juga takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, yang melakukan segala sesuatunya berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara harus mulai terlebih dahulu dengan diri saudara sendiri saat ini. Lakukan, ini adalah waktu yang terbaik sekarang. Saya yakin Tuhan nanti juga akan mempertemukan saudara dengan orang-orang yang punya visi, punya misi yang sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Gimana caranya secara praktikal bagi teman-teman single mungkin? Cobalah saudara bergabung aktif, baik itu di gereja atau komunitas seperti LOJF dan komunitas-komunitas yang lain. Di bawah gereja Katolik kita punya banyak sekali. Saudara coba terlibat. Kemudian yang kedua secara praktikal adalah banyak mungkin di antara kalian yang single saat ini terlibat dengan pornografi. You have to deal with it. Saya juga adalah orang yang terikat dengan pornografi. Saya punya banyak koleksi film-film, tapi waktu itu ketika saya mengalami Tuhan, saya ingin benar-benar menjadikan Tuhan sebagai prioritas nomor 1 dalam kehidupan saya. Saya harus tanggalkan semua itu. Saya banyak menemukan teman-teman bahkan yang sudah melayani juga. Pelayanan yang separuh-separuh, yang suam-suam kuku. Di satu sisi terlibat ikut aktif di gereja, di pelayanan atau komunitas. Tapi di sisi yang lain tidak mau melepaskan kehidupan lamanya. Saudara harus memilih. Karena apa yang kau pilih sekarang itu akan berdampak kepada masa depanmu. Apa yang kau pilih sekarang akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga saudara. Jangan dipikir bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, maklumlah masih muda, nanti kalau tobat kalau sudah berumah tangga. No. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang terikat ketika dia masih single dan masih bahkan lebih lagi terjerumus. Karena sekali lagi sifat dari dosa adalah membawa kita semakin dalam, semakin menjauh dari Tuhan. Itulah kenapa perlu di masa muda, di masa single seperti ini, kita berbenah diri, kita benar-benar tahu mana prioritas yang penting yang akan membawa kita kepada masa depan yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Serious about God. Masa-masa banyak yang berpikir bahwa ikut Tuhan itu tidak menyenangkan. Saudara belum mengalaminya. Saya bisa mengatakan sekarang, kenapa? Karena saya mengalami Tuhan. Saya menyesal, andai kata dulu saya mengenal Tuhan terlebih dahulu, saya akan bayar apapun supaya saya bisa mengawalinya benar-benar dalam Tuhan. Itulah kenapa bagi kalian yang saat ini belum berumah tangga, yang masih single, gunakan waktu ini benar-benar jadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupmu. Amin. Terlibat di komunitas. Belajar untuk terbuka kepada orang lain. Itulah kenapa LOJF kita punya light group. Kita punya komsel. Komsel apa sih? Banyak orang berpikir, ini cuma kegiatan rohani biasa. No, this is your second home. This is your second family. Di mana seharusnya sebuah light group adalah tempat di mana kita nyaman dan mulai terbuka. Terbuka dalam hal ini bukan selalu hal-hal yang baik yang kita ceritakan.
kelemahan kita. Seperti saya bilang tadi, di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak mau terlihat lemah di hadapan orang lain di sosial media. Kita butuh orang yang menerima kita genuine, apa adanya. Dan komunitas adalah tempat yang terbaik bagi saudara untuk belajar berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman LG, LOJF, ya kalian yang sudah bergabung di LG, kalau selama ini saudara berusaha untuk selalu menampilkan yang terbaik, no, don't do it. Justru jadilah apa adanya. Supaya apa? Supaya teman-teman LG kalian juga bisa mendoakan, bisa mensupport kalian. Kalau ada dosa-dosa yang kalian saat ini masih terikat, pornografi dan lain sebagainya, share it with your LG, atau kalian gak comfortable, share it dengan leader atau siapapun yang kalian percaya. Supaya apa? Supaya kalian bisa membawa gelap itu kepada terang. Supaya kehidupan kita bisa diperbaiki. Amin. Kenapa saya menarik nafas panjang? Karena salah satu cara, terutama bagi pasutri, untuk kita ini bisa semakin diperbaharui lagi dan menjadikan Tuhan itu sebagai pusat dalam rumah tangga kita. Memulainya dengan satu yang simple, yaitu pray together with your spouse atau dengan anak-anak kalian juga semuanya. Saya mengenal ada beberapa teman-teman LG juga yang sudah memulai sebuah habit yang luar biasa ini. Dan jujur saya harus akui beberapa tahun belakangan ini, saya cukup awkward dan malas melakukannya dengan Yolanda. Tapi kita sudah memulainya lagi karena ternyata hal ini sangat-sangat penting dan ini menjadi fondasi bagi keluarga kami. Mungkin ada 3 tips yang saya bisa bagikan. Yang pertama adalah keep it short. Gak usah panjang-panjang. Saudara gak usah berpikir bahwa berdoa bersama itu harus setengah jam atau 1 jam. Start with 1 minute maybe. Atau dengan 5 menit mungkin. Berdoa bersama. Contohnya adalah Tuhan, Engkau berkati rumah tangga kami, Engkau berkati keluarga kami, anak-anak kami. Engkau berikan kami hati seperti hati-Mu supaya kami bisa menerima satu dengan yang lain, bisa saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Misalnya seperti itu saudara. Jadi jangan pernah takut karena setengah jam berdoa itu selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau saudara sudah comfortable, sudah menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, maka saudara tidak akan merasa itu menjadi sebuah beban lagi. Sama seperti halnya berolahraga, saya nge-gym selalu berat untuk mengawali segala sesuatu yang baru. Saya merasa, badan sakit semua selama 1 minggu, 2 minggu. Tapi ketika saya melakukannya dengan penuh komitmen, saya tahu bahwa ini untuk kebaikan saya, untuk kesehatan saya melakukannya terus-menerus dan sekarang itu menjadi sebuah kerinduan. You know, bagi yang berolahraga mungkin kalian tahu perasaan saya. Ketika selesai olahraga, semua rasanya terasa lebih seger, lebih enak, lebih sehat. Dan kalau olahraga saja bisa membuat saya seperti itu, apalagi dengan halnya berdoa. Ketika saudara mendasarkan doa sebagai fondasi dalam keluargamu, maka mau badai apapun dalam rumah tangga saudara, saudara akan dapat melaluinya. Karena saudara dan pasanganmu atau anak-anakmu tidak melalui badai itu sendirian, tapi ada Tuhan Yesus yang menjadi pusat di dalam keluarga, dalam setiap apapun yang kalian hadapi. Amin saudara. Saya tutup dengan sebuah ayat. Amsal 18 ayat 22. Dikatakan orang yang mendapat istri mendapat keuntungan. Istri adalah karunia dari Tuhan. Luar biasa ya. Tapi istri yang seperti apa? Atau saya mau balik, suami yang seperti apa? Yang dikatakan adalah karunia dari Tuhan. Suami dan istri yang takut akan Tuhan, yang tahu bahwa
dirinya sudah whole, sudah penuh, karena dia sudah menerima kasih Tuhan secara pribadi. Dan tidak menjadikan orang lain itu sebagai pelengkap, karena dia sudah lengkap di dalam Tuhan. Bagi teman-teman yang single, kalian harus ingat seperti ini. Jadilah utuh terlebih dahulu di dalam Tuhan. Maka kalian akan menemukan apapun nanti, siapapun pasangan yang kalian dapatkan, apakah dia utuh atau tidak, maka kalian akan dapat melalui hubungan tersebut karena kalian sudah utuh di dalam Tuhan. Amin. Bacaan Efesus 5, 22-33. Ini bacaan yang sering kali dipakai di sakramen pernikahan. Dan temanya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara bisa baca sendiri nanti. Kita tahu bahwa kalau sebuah bangunan itu yang bisa bertahan adalah sebuah bangunan yang memiliki dasar yang benar dan dasar yang kuat. Sebuah hubungan terlepas menikah atau tidak menikah, kalau kita mendasarinya di dalam Tuhan Yesus, maka percayalah bahwa bangunan tersebut akan bertahan dan tidak akan rubuh apapun badai atau hujan yang kita hadapi. Mari saat ini kita satu hati dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk segala hikmat, segala pengajaran yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, apakah kami sudah berumah tangga atau kami masih single, atau mungkin panggilan hidup kami bukan berumah tangga. Terlepas dari semuanya itu Tuhan, kami tahu bahwa kami harus menjadikan Engkau sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kami. Jesus be the center of our life. Dalam hidup kami, dalam setiap apapun yang kami lakukan. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Supaya ketika kami melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kami yang berumah tangga, kami bisa saling memaafkan, kami bisa saling mengerti satu dengan yang lain, kami bisa saling mendukung, kami saling menguatkan, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan juga hamba berdoa bagi teman-teman yang masih single yang menyaksikan acara ini, yang sudah mendapatkan purpose bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang berumah tangga. Hamba berdoa biarlah Engkau berkati teman-teman single, supaya mulai dari detik ini, mulai dari saat ini, mereka menjadikan Engkau sebagai prioritas dalam hidup mereka. Dan kami semua akan melihat bahwa apapun pergumulan, persoalan, badai hidup yang akan kami alami, baik dalam rumah tangga kami atau relasi kami tahu kami tidak sendirian, kami punya Engkau sebagai dasar, sebagai pondasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala doa kami dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya mau katakan bahwa minggu depan kita akan lebih seru lagi. Kenapa? Karena kita akan ada 2 firman. Setelah pujian dan penyembahan, maka saudara bisa memilih. Bagi kalian yang berumah tangga, kalian yang sudah berkeluarga, akan ada firman khusus yang akan dibawakan oleh istri saya Yolanda, berbicara mengenai hubungan antara suami dan istri dan keluarga. Sedangkan bagi kalian single, akan ada Brother Reza yang akan membahas segala sesuatu tentang kalian yang masih single. Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi dasar bagaimana kita menjalin relasi satu dengan yang lain. Dan bersama dengan tim pujian sebentar lagi, mari kita mau angkat tangan kita bawa hati kita jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.